misalnya sebagai yang pertama karena tanah air kita dan juga negeri muslim terbesar, baik yang terjadi di Jepang misalnya ya, tempat kita tinggal sekarang, ada banyak hal kejadian yang mungkin bisa kita saksikan lewat televisi atau kita sering baca di media-media internet misalnya. Maka mungkin kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa betapa zaman sekarang ini berjalan menuju ke arah kerusakan. Tidak hanya di Indonesia misalnya, tapi di hampir semua negara gitu ya. Misalnya suatu hal yang dulu tidak menjadi suatu hal yang tabu untuk dilakukan misalnya, sekarang menjadi suatu hal yang biasa untuk ditunjukkan. Dimanapun ya, di Jepang, di Indonesia misalnya. Kalau zaman dulu misalnya ada sesuatu yang dianggap baik untuk dijaga misalnya, ada sesuatu yang baik misalnya, tapi sekarang malah ketika itu dijaga menjadi tidak baik misalnya. Nah, jemaah mati Allah, maka muncullah sebutan-sebutan gitu ya, sebutan-sebutan dalam kita mendefinisikan zaman atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa sekarang. Misalnya ada yang menyebut zaman edan misalnya gitu ya, zaman edan, zaman kerusakan dan segala macamnya. Raya dan rakeduman katanya. Kan ada patah Jawa ya, kalau tidak ikut ngedan nggak kebagian gitu ya. Katanya. Ya hanya seperti itu gitu ya. Jadi suatu yang dulu misalnya tabu, tidak baik untuk dilakukan misalnya, tapi karena zaman sudah edan, maka ya harus ngedan gitu ya. Kalau enggak kebagian gitu. Maka menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Kerusakan akhlak misalnya, ya mungkin juga kita saksikan di Jepang gitu ya. Kita tonton di televisi misalnya, ada banyak kekhawatiran kalau kita lihat diskusi di televisi gitu ya. Ada berapa yang misalnya kemungkinan adanya lost generation misalnya ya, generasi yang hilang di Jepang ini misalnya, segala macam bentuk kekhawatiran perilaku sebagai akibat dari perilaku kebiasaan para pemuda misalnya, ternyata cukup menimbulkan kekhawatiran bagi di kalangan generasi tua, yang itu akan berbuah kepada kemunduran atau kerusakan di masa yang akan datang di masyarakat Jepang misalnya. Itu beberapa hal sudah mungkin sempat kita saksikan diskusinya di televisi. Nah, bagi kita umat Islam, sebenarnya kita punya istilah khusus ketika kita mendefinisikan sebuah keadaan, sebuah zaman yang serba destruktif gitu ya, yang serba rusak, yakni zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Jemaah mati Allah, kalau kita mendengar istilah ini, zaman jahiliyah, zaman yang di dalamnya mungkin lebih pas disebut kebodohan dan sejenisnya gitu ya, maka mungkin bayangan kita akan tertuju kepada sebuah kondisi, sebuah zaman yang terjadi di era sebelum Rasulullah diutus. Kita dulu pernah belajar bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab di sebuah zaman yang disebut zaman jahiliyah. Sehingga ketika kita mendengar istilah zaman jahiliyah, maka bisa jadi bayangan kita tertuju kepada sebuah zaman yang terjadi, yang itu muncul ketika Rasulullah SAW belum diutus di Jazirah Arab khususnya dan sekitarnya. Nah, inilah jamaah mata Allah yang ingin kita coba betulkan gitu ya.
asumsi atau sebuah sudut pandang terhadap zaman jahiliyah, bahwa sungguhnya zaman jahiliyah itu tidak hanya terjadi atau era tersebut terjadi pada zaman ketika Rasulullah SAW belum diutus, tapi zaman jahiliyah adalah sebuah zaman yang akan terjadi secara berulang. Nanti kita akan diskusikan ciri-cirinya seperti apa, gitu. Contohnya seperti apa, dan kita coba kita mengambil positifnya untuk bekal kehidupan kita. Jemaah mati Allah, secara umum ada yang datang. Jemaah mati Allah, baik kita lanjutkan ya. Kalau kita coba cermati ya, kejadian-kejadian yang terjadi di era sebelum Rasulullah diutus atau di awal-awal Rasulullah diutus, yang kemudian disebut sebagai zaman jahiliyah, maka kita akan menemukan beberapa kejadian ya, beberapa kejadian yang kemudian dengan kejadian tersebut kemudian kita definisikan sebagai sebuah zaman jahiliyah. Berapa contoh, misalnya bayi yang lahir, bayi perempuan ya, dibunuh hidup-hidup misalnya. Kemudian ada yang bisa ambil contoh yang lain, kejadian-kejadian yang kemudian disebut zaman jahiliyah di sebelum Rasulullah diutus atau di era awal Rasulullah diutus. Misalnya festival yang perempuan telanjang menari gitu ya, menari. Kemudian dia berputar, siapa yang dapat nanti kemudian yang itu yang menjadi, dia akan menjadi hak miliknya untuk kemudian digauli. Nah, kalau kita coba cermati dua contoh kejadian ini, maka sebenarnya kejadiannya akan berulang terus gitu ya. Yang kemudian kita bisa menyimpulkan betapa zaman jahiliyah itu ternyata tidak hanya terjadi di zaman ketika Rasulullah belum diutus. Justru kalau kita perhatikan, kejadiannya pun lebih canggih gitu ya. Kalau dulu misalnya bayi yang lahir perempuan dibunuh hidup-hidup, maka kalau sekarang sebelum lahir pun dibunuh gitu ya. Kejadian-kejadian seperti festival macam-macam seperti yang saya contohkan tadi, sekarang pun sudah biasa gitu ya, sudah biasa kita temukan di hampir semua di kota besar, tidak hanya di Jepang, di Indonesia juga misalnya. Nah, justru kalau sekarang itu lebih parah ya kalau kita bandingkan dengan era jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Contohnya, kalau zaman dulu ketika seorang ibu punya anak ya, dan sang ibu tadi tidak mampu menyusukan anaknya, apa yang dilakukan? Maka dia akan menyewa seorang perempuan yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya, yang kemudian dibayar secara profesional untuk menyusukan anaknya. Nah, tahu ya kejadiannya, sehingga disebut ibu susu gitu. Maka ini pun yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ketika Siti Aminah meninggal, maka siapa yang menyusui Rasulullah? Siapa? Karena seperti itu biasa gitu ya di era zaman itu. Jadi ketika ada seorang ibu, dia melahirkan, punya anak, dan kemudian tidak mampu menyusukan anaknya dengan beragam alasan, maka dia tetap